آمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tafsir Aisarut Tafasir li Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada ayat yang ke-83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna mitsaq bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul 'adab wa la hum yunsarun. Syarhul kalimat. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Al-mitsaq al-ahdu al-muakkadu bil yamin. Al-mitsaq, kata penulis, adalah janji yang dikuatkan dengan sumpah. Jadi wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatkan mereka orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perjanjian mereka ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Ada beberapa penafsiran ulama kita tentang perjanjian mereka. Ada yang mengatakan perjanjian sama dengan perjanjian anak cucu Adam. Ada juga yang mengatakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka di dalam Taurat. La ta'buduna illallah. Di sini larangan, ini perjanjian, di antara perjanjiannya. Di sini penafian disebutkan oleh Ba'dul Mufassirin, penafian bermakna larangan. Janganlah kalian menyembah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'buduna illallah. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaknya terhadap kedua orang tua kalian berbuat baik.
Selanjutnya wadil qurba, waw di sini atau dan hendaknya pula berbuat baik kepada dil qurba, keluarga dekat, wal yatama, juga kepada anak-anak yatim. Siapa itu anak yatim? Anak yatim itu seorang anak yang belum balik, meninggal ayahnya, itu yatim, walaupun ada yang mengatakan sebaliknya. Tapi yang ma'ruf disebutkan oleh ulama-ulama kita, yatim itu orang yang meninggal, anak kecil meninggal ayahnya. Kalau binatang dinamakan yatim kalau induknya yang meninggal. Wal masakin, dan juga perintah berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan hendaknya kalian berucap dengan ucapan yang baik kepada manusia. Kata penulis rahimahullah, husna, husnul qaul, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal mukhatabah bil lin wal kalamut thayyib al khali minal bada'ah wal fuhsh. Husnul qaul, baik dalam ucapan, berbicara dengan baik itu masuk padanya amar ma'ruf nahi munkar. Berbicara dengan al-mukhatab dengan lin, dengan lemah lembut, ucapan yang baik, al-khali minal bada'ah wal fuhsh. Al-khali, ucapan yang baik, al-khali yang tidak terkandung di dalamnya ucapan yang menyakiti orang lain, dan tidak terkandung dalamnya ucapan-ucapan yang keji, yang kotor. Itu al-kalimut thayyib. Wa aqimus shalah, juga perintah untuk mendirikan solat. Wa atuz zakat, menunaikan zakat. Ini tentunya sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan mereka di dalam Taurat. Summa tawallaitum, kemudian tawallaitum, kalian berpaling. Setelah adanya perjanjian tersebut, wa id akhadna mitsaqakum, sudah ada mitsaqnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan tadi. Tetapi tawallaitum, inilah keadaannya orang-orang Yahudi. Perbuatannya pendahulu-pendahulu mereka. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling setelah janji tersebut.
illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian berpaling. Sebagian ulama kita menyebutkan antara perbedaan antara tawallaitum dan mu'ridun. Tawalli itu berpaling dengan badan, sebagian ulama kita menyebutkan demikian. At-tawalli berpaling dengan badannya, al-i'rad berpaling dengan hatinya. Dan itu dua-duanya mereka miliki. Summa tawallaitum min ba'di dzalika wa illa qalil, summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kalian berpaling. Kemudian di sini berkata penulis, tawallaitum raja'tum amma iltazamtum bihi musammimina ala alla tatubu. Kalian kembali dari apa yang kalian sudah beriltizam dengannya, sudah punya keinginan penuh untuk melakukannya, untuk melaksanakannya. Dia berpaling dari hal tersebut. Musammimina ala alla tatubu, bahkan dalam keadaan kuat hatinya, bertekad untuk tidak mau bertobat. Mu'ridun, padahal sudah ada janji dalam Taurat untuk melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian, janji-janji kalian. La tasfikuna dima'akum, kata penulis, safkud dima iraqatuha wasubbuha bil qatli wal jarahat. Mengalirkan darah itu safkud dima artinya dialirkan, apakah dengan dibunuh atau dengan melukainya. Ini juga sudah diambil perjanjian dengannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Hendaknya mereka tidak membunuh satu dengan yang lainnya, tidak melukai satu dengan yang lainnya. Wa tukhrijuna wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, summa aqrartum wa antum tashhadun. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan kalian tidak mengeluarkan sebagian yang lainnya dari rumah-rumah mereka, dari tempat-tempat tinggal mereka. Kalian tidak mengeluarkan diri-diri kalian dari rumah-rumah kalian, dari tempat-tempat tinggal kalian. Summa aqrartum, kemudian kalian tetapkan perjanjian tersebut. Jadi diakui perjanjian tersebut. Wa antum tashhadun, dan juga kalian saksikan.
Jadi ini janji yang kedua. Dia juga akui untuk tidak saling membunuh, untuk tidak saling mengeluarkan dari rumah-rumahnya, tempat-tempat tinggalnya. Cuma aqrartum, mereka akui perjanjian tersebut yang ada dalam Taurat. Dia saksikan hal tersebut. Ada yang mengatakan kalian yang ada sekarang itu menyaksikan apa yang telah ditetapkan oleh pendahulu-pendahulu kalian dari pengakuan mereka terhadap janjinya. Akan tetapi bagaimana keadaan mereka? Summa antum haula. Kemudian antum haula, kalian setelah hal tersebut sudah menetapkan perjanjian, sudah menyaksikan hal tersebut, taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kalian membunuh diri-diri kalian dan mengeluarkan sebagian yang lainnya dari tempat-tempat tinggal mereka. Padahal sudah berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut. Wa idh akhadna mitsaqakum la taqtuluna anfusakum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Dia sudah akui hal tersebut untuk melaksanakan janjinya. Tetapi summa antum haula taqtuluna anfusakum. Lihat orang-orang Yahudi kembali lagi melanggar. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Kata penulis tadaharuna, quri'a tadaharuna, wa tadaharuna bitta'i wahidah wa makna tata'awan. Tazaharuna wa tazaharuna bita'in wahida wa maknahu tata'awanun. Dibaca tazaharun dengan tak yang satu. Yang jelas maknanya tata'awanun, saling bantu-membantu dalam perbuatan bil ismi wal udwan, dalam perbuatan tadi, saling membunuh, saling mengeluarkan dari tempat tinggalnya, saling mengusir dari tempat-tempat tinggal mereka. Tadhaharun, kalian saling tolong menolong bil ismi wal udwan. Al ism ad-darul mujibul lil uqubah wal udwan az-zulm. Kata penulis al ism itu ad-dar, perbuatan ad-dar yang mengharuskan adanya ukubah, perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengharuskan adanya ukubah, harus ada hukumannya. Wal udwan az-zulm, kalau al-udwan kezaliman. Tadhaharuna bil ism wal udwan wa ya'tukum. Lihat, jadi mereka sifatnya saling membunuh.
saling memerangi, saling mengeluarkan dari tempat-tempat tinggal mereka. Wa iyatukum usara, dan jika datang kepada kalian usaro, jam'u asir, man ukhida fil harb. Usaro itu jamak dari asir, yaitu man ukhida, siapa yang diambil dari dalam peperangan, artinya tawanan perang, ditawan dalam peperangan. Jadi kalau ada datang dari kalian, tadi saling membunuh, saling memerangi, saling mengusir dari tempat tinggalnya. Tapi kalau datang kepada kalian dalam keadaan usaro, minta untuk ditebus, tufaduhum, kalian menebus mereka. Lihat, awalnya saling membunuh, saling memerangi. Tapi kalau datang dalam keadaan sudah tertawan, minta tebusan, dia tebus. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, dan dia itu perkaranya muharramun alaikum ikhrajuhum, diharamkan kepada kalian untuk mengeluarkan mereka. Padahal tadi saling membunuh, saling mengeluarkan. Nah, sekarang datang dalam keadaan tertawan, dia bebaskan, dia tebus tawanan tersebut. Makanya lanjutan ayat, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian akan mengimani sebahagian isi dari Alkitab? Apa itu al-fida? Itu kan kebaikan memang, menebus tawanannya, saudaranya ditebus dari orang lain. Kalian imani hal tersebut, wa takfuruna bi ba'd, dan kalian ingkari, kafiri sebagiannya. Apa itu? Saling membunuh. Jadi lihat sifatnya orang Yahudi, imani sebagian, ingkari sebagian. Dia saling memerangi, kemudian saling mengeluarkan dari tempat-tempat tinggal mereka. Itu mereka langgar. Kalau datang dalam keadaan sudah tertawan, dia tebus, dia imani. Makanya afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika, maka tidak ada balasan orang-orang yang melakukan hal tersebut minkum dari kalian, illa khizyun, kecuali al-khizyun. Apa itu? Ad-dullu wal muhana, kerendahan dan kehinaan. Fil hayati dunia, itu di dunia sudah dapat az-zul, sudah hina, sudah rendah kehidupannya. Bagaimana tidak? Dia imani sebagian, dia ingkari sebagian.
Dan ini hal-hal yang seperti ini perlu untuk senantiasa kita ingat. Ini sifatnya ahlul kitab, ini sifatnya orang Yahudi. Yang Nabi SAW sekali lagi sudah pernah mengingatkan kita bahwa pasti semua perbuatan mereka, semua kejelekan yang pernah mereka perbuat, pasti ada dari umat ini yang mengikutinya. Termasuk hal ini, beriman kepada sebagian, kafir kepada sebagian yang lain. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat nanti yuradduna ila asyaddil adab, mereka yuraddun, dikembalikan kepada asyaddil adab, sekeras-keras, seberat-berat adab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari apa yang kalian perbuat. Dinafikan dari Allah sifat lalai dan ditetapkan lawannya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar ucapan perbuatan kalian seluruhnya. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Jadi kalau Allah menafikan dari dirinya sifat ghafil, wa mallahu bighafilin, Allah tidak pernah lalai. Ditetapkan, kita nafikan bahwa Allah tidak pernah lalai dan ditetapkan lawannya secara sempurna. Berarti Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat semua ucapan dan perbuatan kita. Ucapan hati maupun ucapan lisan, perbuatannya hati maupun perbuatannya anggota badan. Kemudian ulaika alladziina istarul hayatad dunya bil akhirah. Mereka inilah orang-orang yang istarul hayatad dunya bil akhirah. Dia membeli dunia dengan akhiratnya. Artinya dia lebih mendahulukan kehidupan dunianya dibandingkan kehidupan akhirat. Rela mengorbankan kehidupan akhiratnya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Ini sifatnya orang Yahudi. Ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Jadi di antara bentuk, di antara model orang-orang yang menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunianya adalah mengimani sebagian Alkitab, mengingkari sebahagiannya. Ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adab wa lahum yunsarun. Fala yukhaffafu, maka tidaklah diringankan, tidaklah dikurangi darinya sedikit pun dari adab. Walahum yunsarun, dan mereka pun tidak yunsarun, tidak mendapatkan pertolongan. Artinya tidak selamat dari siksaan api neraka. Tidak selamat dari siksaan api neraka. Setelah masuk ke dalam siksaan api neraka itu pun tidak dikurangi dan tidak diringankan sedikit pun dari adabnya.
Makna al-ayat, ma zala as-siyaqu al-karim fi tadhkiril yahud bima kana li aslafihim min khairin wa ghairihi wal muradu hidayatuhum law kanu yahtadun. Mazala as-siyaqul karim, senantiasa masih syiak ayat yang mulia ini fi tadhkiril yahud, itu mengingatkan orang-orang Yahudi dengan apa yang ada pada pendahulu-pendahulu mereka, orang-orang tua mereka terdahulu, dari kebaikan dan selainnya. Wal muradu, dan yang diinginkan adalah hidayatuhum law kanu yahtadun, petunjuk untuk mereka kalau mereka memang mau mendapatkan petunjuk. Jadi diingatkan untuk mendapatkan petunjuk. Jadi ini tujuan dan diantara hikmah ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dengannya supaya kita bisa mendapatkan petunjuk. Faqad dzakarahum fil ayah, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka dalam ayat yang ke-83, bima akhadallahu ta'ala alaihim fit Taurah, dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ambil atas mereka di dalam Taurat, min uhudin wa mawathiq ala ay ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku fi ibadatihi siwahu. Diingatkan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ambil perjanjian atas mereka dalam kitab Taurat, yang mana hendaknya tidaklah mereka min uhudin wa mawathiq, dari janji-janji, ala ay ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku fi ibadatihi siwahu, hendaknya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukannya, tidak melakukan kesyirikan di dalam ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah-perintah tauhid itu memang dakwahnya para rasul, mulai dari rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang paling pertama mereka alaihi salatu wassalam, para nabi dan rasul, sampaikan kepada umatnya adalah dakwah tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan menjauhkan manusia dari kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuhsinu lil walidaini, dan supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, walidil qurba, dan kepada keluarga dekatnya, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wa yaqulu linnasil husna minal qaul, dan hendaknya mereka berkata kepada manusia dengan sebaik-baik ucapan. Wa yuqimus salata, dan hendaknya mereka menegakkan solat. Wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa naddada bisoni'ihim haitsu naqadu hadzal ahda wal mitsaq aktsaruhum wa lam yufu bihi. Kemudian Allah mencela perbuatan mereka
ketika dia batalkan janji-janji mereka, dia langgar janji-janji mereka. Aksarhum, kebanyakan mereka, dan tidak menunaikan dengannya. Jadi kebanyakan dari mereka melanggar. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling, illa qalila, kecuali sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencelah mereka. Kemudian ayat setelahnya, dzakarahum bimitsaqin khas akhadahu alaihim fit taurati aidan, dan juga diingatkan mereka dengan perjanjian yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala ambil atas mereka di dalam Taurat. Wa huwa fit taurati aidan, dalam kitab Taurat juga. Wa huwa al-Israili la yaqtulu al-Israili. Mereka Bani Israel tidak boleh membunuh, memerangi Bani Israel yang lainnya. Wala yukhrijuhu min darihi, dan tidak mengeluarkan dari rumah-rumahnya. Baghyan wa udwanan alai, karena pelampauan batas dan permusuhan atasnya. Itu juga sudah diambil perjanjian dengannya. Wa it waqa'a fil usr, dan apabila dia tertawan, wajaba fikakuhu bikulli wasilatin, wajib dia bebaskan dengan berbagai macam cara. Wala yajuzu tarkuhu hasiran bihal, dan tidak boleh mereka tinggalkan, biarkan tetap tertawan dalam bagaimanapun keadaannya. Jadi ini sudah diambil perjanjian khusus untuk Bani Israel. Bani Israel, wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Ini juga sudah diambil. Jangan saling membunuh, jangan saling memerangi, jangan saling mengeluarkan dari tempat-tempat tinggal, saling mengusir karena pelampauan batas dan permusuhan. Kemudian di antara perjanjiannya, kalau ada yang tertawan harus dibebaskan, harus ditebus bagaimanapun caranya. Tidak boleh membiarkan mereka tetap dalam keadaan tertawan. Akhadha alaihim bihadzal mitsaqan ghalidhan, Allah mengambil perjanjian ini atas mereka dengan perjanjian yang kuat. Wa aqarru bihi wa syahidu alaihi, dia tetapkan, dia terima, dia persaksikan janji tersebut. Tetapi ayat setelahnya, wabakhahum ala adami wafaihim bima iltazamu bihi, Allah mencelah mereka. Kenapa? Ala adami wafaihim, karena ketika mereka tidak menunaikan janji-janji tersebut. Adamul wafa, dia tidak tunaikan apa yang telah mereka takrir, apa yang telah mereka persaksikan, apa yang telah mereka iltizam untuk melaksanakannya. Haitsu sara al-yahudi yaqtulul yahudi. Kenapa? Sebagian Yahudi memerangi Yahudi yang lainnya. Sebagaimana terjadi juga di negeri Madinah ketika itu. Suku Aus terus berperang dengan suku Khazraj, dua-duanya Yahudi, saling memerangi.
wa yukhrijuhu min darihi baghyan wa udwanan alaihi, dan dia keluarkan dari rumah-rumahnya, tempat-tempat tinggalnya karena melampaui batas dan permusuhan atasnya. Wa fi nafsil waqti, tapi ketika itu juga, biasanya kan kalau terjadi peperangan pasti ada tawanan perang. Wa fi nafsil waqti, setelah terjadi peperangan, in atahum yahudi asiran fadauhu bil ghali war rakhis, kalau datang kepada mereka Yahudi dalam keadaan tertawan, dia tebus, apakah dengan harga yang tinggi ataupun harga yang rendah. Fanaddadallahu ta'ala bisoni'ihim hada, maka Allah mencelah mereka dengan perbuatan mereka ini. Ingat, jadi tadi disebutkan 3 janji khusus untuk mereka, untuk tidak saling memerangi, untuk saling tidak mengeluarkan dari tempat tinggalnya, dan kalau ada tawanan dia harus tebus. Kalau ada orang Bani Israel tertawan, dia harus tebus bagaimanapun caranya. Ini janji khusus. 2-nya dia langgar, 1-nya dia tunaikan. Maka Allah mencelah mereka dengan perbuatan mereka ini. Apa itu? Alladhi huwa ihmalu wajibin wa qiyamun bi akhir taba'an li ahwaihim. Perbuatan mereka ihmal, menelantarkan yang wajib, menelantarkan satu kewajiban dan menegakkan kewajiban yang lainnya. Taba'an li ahwaihim, karena memperturutkan, mengikuti hawa nafsu. Fakanu, maka menjadilah keadaan mereka kama yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'd, seperti orang yang mengimani sebagian Alkitab dan mengkafiri sebahagian yang lainnya. Jadi ini sifatnya orang Yahudi. Wa min huna tawa'adahum bi khizyid dunya wa adabil akhir. Maka dari sini Allah mengancam mereka dengan kehinaan di dunia dan adab yang pedih di negeri akhir. Apa sebabnya? Sebabnya dia tunaikan kewajiban, satu kewajiban, dia telantarkan yang lainnya karena memperturutkan hawa nafsu. Nah, itu sebabnya. Dia tunaikan sebahagian, dia telantarkan yang lainnya karena memperturutkan hawa nafsu. Kata penulis rahimahullah, ini keadaannya seperti orang yang beriman kepada sebahagian Alkitab, mengingkari sebahagian yang lainnya, diancam dengan kehinaan di dunia, adab yang pedih di negeri akhirat. Kemudian di ayat yang terakhir di sini, akhbaru annahum bisani'ihim dalika ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fakana jazaohum adabul akhirah haitsu la yukhaffafu anhum wa la yunsuruna fihi bidaf'ihi anhum. Allah mengkhabarkan tentang mereka bahwasanya mereka dengan perbuatannya ini, mereka telah membeli negeri dunia dengan akhirat. Dia membeli dunia dengan akhirat. Fakana, maka adalah balasan untuk mereka adab di negeri akhirat, dalam keadaan tidak diringankan dari mereka dan mereka pun tidak ditolong darinya. Artinya bidaf'ihi anhum, dengan menyelamatkan mereka dari neraka. Jadi mereka pasti masuk neraka. Ketika sudah berada di dalam neraka, adabnya tidak diringankan, tidak dikurangi. Itu yang mereka peroleh disebabkan perbuatannya beriman kepada sebagian Alkitab, ingkari sebahagiannya. Dia laksanakan sebahagian, dia langgar sebahagian yang lainnya karena taba'an li hawahum, karena mengikuti hawa nafsu. Ini bahayanya.
hidayatul ayat, masru'iyatu tadkirin nas wa wa'zihim bima yakunu sababan li hidayatihim. Disyariatkan mengingatkan manusia, at-tadkir dan mau'izah, memberikan nasihat-nasihat kepada mereka, di mana peringatan dan nasihat itu bisa menjadi sebab hidayah untuk mereka, petunjuk untuk mereka. Wujubu ibadatillahi wa tauhidihi fiha, wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Dalam ibadah. Wujubul ihsani ilal walidaini walidil qurba wal yatama wal masakin, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada orang-orang anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian selanjutnya wujubu muamalatin nasi bihusnil adab, wajibnya bermuamalah, berinteraksi dengan manusia dengan adab yang baik. Karena itu kalau ada pelajaran adab, al-adabul mufrad, ya diperhatikan dengan baik, dipahami dan diamalkan di dalam kehidupan. Karena itu adalah perkara yang wajib. Tu'radu ummatil islami li khizyid dunya wa adabil akhirah bitatbiqiha ba'di ahkamis syariah wa ihmaliha al-ba'dil akhir. Lihat, umat Islam diperhadapkan kepada kehinaan di dunia dan adab di negeri akhirat ketika mereka mentatbik, mereka melaksanakan sebahagian hukum-hukum syariat dan menelantarkan sebahagian yang lainnya. Ini perkara yang sangat berbahaya, terancam akan mendapatkan kehinaan di dunia, adab di negeri akhirat ketika syariat Islam dilaksanakan sebahagiannya dan ditelantarkan sebahagian yang lainnya. Karena itulah akan datang nanti dalam ayat-ayat setelahnya perintah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan kita melaksanakan syariat-syariat Islam. Tauhid, permasalahan tauhidnya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Kemudian selanjutnya kufrun mayyatakhayyaru ahkam asy-syar' fayamalu ma yuwafiqu masalihahu wa hawahu wa yahmilu ma la yuwafiq. Kafirnya orang yang memilah-milah hukum syariat. Jadi dia pilih-pilih hukum syariat, dia amalkan apa yang sesuai dengan kebaikan dirinya dan hawa nafsunya. Itu yang dia amalkan, itu yang dia terima. Dan dia telantarkan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ini kata penulis kufur, kafir orang yang memiliki sifat seperti ini. Ya, hati-hati. Ini hukum-hukum umumnya. Ketika ada disebutkan, ketika kita belajar akidah, belajar tafsir, belajar yang lainnya, ketika disebutkan misalnya kafirnya orang yang seperti ini, itu hukum umum. Hukum umum. Misalnya di sini, kafirnya orang yang memilah-milah syariat Islam. Dia laksanakan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, dia tinggalkan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ini hukum umum. Adapun orang per orang, takyin orang secara khusus, itu tidak boleh langsung diterapkan hukum seperti ini. Bilang karena kita lihat, oh dia kalau sesuai dengan hawa nafsunya dia laksanakan, kalau tidak dia tinggalkan, berarti dia kafir. Ini tidak boleh.
Tidak seperti itu penerapan hukum-hukum dalam Islam. Allah dan Rasulnya datangkan hukum-hukum umum menjadi peringatan untuk kita supaya berhati-hati. Adapun penerapannya dalam setiap individu ini banyak syarat-syarat yang harus diperhatikan. Terpenuhi syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya, itu baru bisa diterapkan. Dan tidak setiap orang bisa menerapkan hal tersebut. Harus orang-orang yang betul-betul sudah mendalam ilmunya dalam penerapan hukum. Saya teringat pernah satu kejadian, seorang syekh ditanya satu permasalahan tentang seorang perempuan yang hamil, tetapi menurut dokter yang memeriksanya, dia kalau mempertahankan kehamilannya itu bisa membahayakan jiwanya. Ini hamil yang ada dalam perut jiwa, yang membawanya juga jiwa. Ditanya bagaimana hukum menggugurkan kandungannya, apa jawaban beliau? Is'al ghairi, tanya yang selain saya. Lihat bagaimana ulama berhati-hati dalam satu hukum. Apalagi kalau hukum tentang mengkafirkan orang. Si fulan kafir, si fulan kafir. Itu perkara yang sangat berat, perkara yang sangat berbahaya. Kalau hukum umum, ya kita sebutkan orang yang berpaling dari Al-Quran hukumnya kafir. Itu secara umum memang demikian. Tetapi individunya belum tentu, harus ada persyaratan-persyaratannya. Kita sebutkan secara umum, Allah sampaikan kepada kita secara umum, Rasulnya sampaikan secara umum, untuk kita berhati-hati darinya, mengingatkan manusia dari perbuatan tersebut. Seperti dalam hal ini, beliau sebutkan kafirnya orang yang memilah-milah ahkam syara', hukum-hukum syariat. Beliau katakan kafir. Dia laksanakan sebahagian yang sesuai dengan kebaikan dan hawa nafsunya untuk dirinya, dia tinggalkan yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Kata beliau kafir orang seperti ini. Ini hukum, sekali lagi hukum umum. Untuk individu lain lagi ceritanya. Harus ada syarat-syaratnya, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat orang dikatakan kafir, syarat-syarat hilang penghalang-penghalangnya, dan yang lainnya. Kemudian terakhir kata penulis, kufrun man la yuqima dinallahi i'radan anhu wa adamal mubalati bihi. Kafirnya orang yang tidak menegakkan agama Allah karena berpaling darinya dan tidak punya perhatian dengannya, tidak punya perhatian terhadap agama Allah. Kata beliau kafir orang seperti ini. Ini beberapa pelajaran dalam ayat-ayat ini. Jadi sekali lagi, inilah diantara sifatnya orang-orang Yahudi, mengimani sebahagian Alkitab, dia ingkari sebahagian yang lainnya, tabaan lihawahu, karena mengikuti hawa nafsunya. Kita harus menjauhkan diri dari kita dari sifat tersebut. Kita berusaha semaksimal mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita bisa melaksanakan agamanya dengan baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.